Baik, selamat malam Mas buat semua. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Mas buat semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita melanjutkan pertemuan kita yang keempat gitu ya. Sudah tidak terasa itu pertemuan keempat dan mohon maaf minggu lalu saya belum bisa mengisi ya. Jadi kita kosong dulu minggu lalu ya. Sekarang kita ada perkuliahan di minggu ini karena kemarin ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dan tidak bisa saya tinggalkan. Baik, di pertemuan keempat ini kita akan belajar terkait dengan pengetahuan desain dan arsitektur database. Semoga suara saya ini terdengar ya. Mohon responnya. Nanti jika memang belum terdengar dengan baik, akan saya perbaiki untuk kualitas suaranya. Karena mungkin saya lihat di beberapa pertemuan kemarin kualitas saya sangat buruk. Jadi saya di pertemuan ini berusaha memperbaiki kualitas suara saya agar bisa terdengar dengan baik. Di dalam mata kuliah ini kita akan belajar terkait dengan pengetahuan desain dan arsitektur basis data ya. Bagaimana sebuah desain dan arsitektur sebuah basis data itu digunakan. Dari pengertian sebuah desain itu sendiri ya, mungkin kita pernah tahu bahwa desain itu ya bagaimana kita melakukan desain, kita melakukan perancangan dalam suatu gambar atau dalam suatu gedung gitu. Itu semua apa namanya dilakukan untuk apa ya sebagai media untuk bagaimana kita menuangkan ya kerangka bentuk atau rancangan kita ke dalam sebuah desain. Di sini desain ini sangat penting ya dalam sebuah perancangan apapun itu karena sumber dari segala sesuatu perancangan itu adalah dari desain ya. Jadi desain ini akan menggambarkan bagaimana sebuah desain itu bisa terimplementasikan dengan baik. Ini menurut KBBI ya. Kemudian kalau kita lihat dari desain database itu sendiri bahwa desain database itu merupakan sebuah proses untuk menghasilkan detail atau rinci model data dari basis data database. Dan ini ya bisa dikatakan sangat penting untuk kita ketahui. Jadi bagaimana desain basis data itu bisa digunakan dengan baik, bisa diimplementasikan dengan baik ya dengan perancangan desain basis data ini atau perancangan database ini. Karena semakin bagus perancangannya, makin bagus desainnya, maka penataan data di database itu akan menjadi semakin baik gitu ya. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemisahannya, kemudian eh apa namanya pengelompokannya seperti apa itu akan menjadi hal yang sangat penting harus kita ketahui bahwa desain itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari terkait dengan implementasi dari desain basis data tersebut. Ya, jadi penting ini adanya. Kenapa? Tujuan dari desain basis data itu adalah untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem sehingga informasi yang dihasilkan itu dapat terpenuhi dengan baik. Ya, jadi bedanya database dengan bagaimana kita memiliki sebuah data itu adalah kalau di dalam database kita itu bisa tahu bagaimana proses dari sebuah database itu dikumpulkan, bagaimana meretrieve sebuah informasi itu kembali, bagaimana memanfaatkan sebuah data itu kembali, maka itu yang bisa dijadikan sebagai sebuah dasar bagaimana tujuan basis data itu diciptakan. Gitu. Kemudian yang paling penting sebetulnya database diciptakan karena untuk menghindari dari pengulangan data atau redundansi data ya. Jadi data yang baik itu ya data yang tidak redundan, data yang tidak mengulang kembali. Contoh ini saya menganalogikan ada sebuah folder ya, ada sebuah folder. Kemudian di sini ada data XYZ ya, data XYZ, kemudian di sini ada data ABC ya. Jadi ada data ABC, ada data XYZ ini akan apa namanya simpan di database itu adalah data yang XYZ gitu. Kalau ada data XYZ lagi ya dia already exist ya, pasti dia tidak bisa menyimpan data kembali. Tapi kalau dia mungkin datanya apa VWX gitu ya, itu pasti akan bisa tersimpan datanya. Tapi kalau ada data
ABC itu bisa disimpan. Kalau di sini ada nyimpan data ABC lagi ya tidak bisa disimpan datanya ya. Karena itu akan membuat yang namanya redundansi data. Redundansi data ini dapat membuat sebuah kebingungan dari sebuah data karena data itu sifatnya harus unik ya, tidak bisa sifatnya itu terpisah apa namanya sama gitu, tidak boleh data yang sama, dia harus unik datanya gitu. Kemudian proses desain dari database itu yang pertama adalah harus ada yang namanya analisis persyaratan ya. Bagaimana proses analisis persyaratan itu harus ada ya. Kemudian yang kedua adalah desain database konseptual ya. Jadi bagaimana desain database konseptual itu harus ada ya. Kemudian harus ada konsepnya seperti apa. Kemudian setelah itu dituangkan dalam bentuk logika basis data ya, bagaimana basis data itu bisa diterapkan, bagaimana basis data itu bisa digunakan dengan baik sesuai dengan logika basis data yang ada. Kemudian perbaikan skema ya, bagaimana bisa memperbaiki skema itu setelah pembuatan logika itu dilakukan ya. Kemudian setelah itu didesainlah menggunakan database fisik ya, bagaimana database fisik itu digunakan untuk proses implementasi itu. Kemudian desain aplikasi dan keamanan, bagaimana mengamankan data itu. Analisis persyaratan ya. Analisis persyaratan itu ya yang pertama kita benar-benar harus diskusi dengan user ya, karena ini adalah pintu gerbang bagaimana kita bisa mendesain sebuah basis data itu ya. Kita harus benar-benar diskusi dengan user bagaimana kita bisa memiliki pemahaman dari user itu dengan baik. Kemudian melakukan studi terhadap lingkungan ya, bagaimana lingkungan yang ada di situ, bagaimana proses pertukaran sistemnya harus sesuai dengan kebutuhan dari user tersebut. Kemudian mendokumentasikan aplikasi yang sudah ada. Ini penting ya, bagaimana kita bisa melakukan desain dokumentasi yang ada ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam sebuah desain ini kita akan memahami bagaimana proses sistem basis data itu bisa digunakan dengan baik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya Kemudian selanjutnya adalah informasi dikumpulkan ya dari ini adalah desain database konseptual ya. Bagaimana informasi itu dikumpulkan pada bagian analisis kebutuhan. Jadi mengumpulkan informasi yang ada. Kemudian mengembangkan deskripsi dari data yang telah dikumpulkan ya. Bagaimana proses data itu bisa dilakukan, kemudian dan disimpan dalam sebuah data dalam bentuk entity, relasi, dan batasan integritasnya. Jadi benar-benar bisa dikumpulkan ya bagaimana entitas, relasi, dan integrasi datanya itu semakin bagus. Kemudian selanjutnya adalah skema basis data dalam AR model ya, dipresentasikan dalam bentuk AR diagram ya. Mungkin sudah pernah belajar terkait dengan desain dari basis data mungkin Mas Mbak semua. Kalau sudah pernah mungkin bisa dituangkan dalam chat ya, siapa yang sudah pernah, siapa yang belum, atau sudah pernah melakukannya dalam bentuk desain konseptual. Nah, kalau terkait dengan desain database logika, yaitu ya mengubah desain basis data konseptual ya ke dalam basis data dalam model yang dipilih oleh DBMS, Database Management System. Jadi mengubah AR diagram ke dalam skema basis data relasional. Ya. Bagaimana AR diagram itu bisa digunakan dengan baik di dalam skema basis data relasional. Nah, ini penting karena kita harus mengetahui bagaimana proses AR diagram itu dilakukan, proses AR diagram itu digunakan. Kemudian dalam bentuk proses skema basis data relasional. Kemudian perbaikan skema ya, setelah kita membuat desain database logika, maka kita membuat perbaikan skema ya, bagaimana mengidentifikasi persoalan yang akan muncul ya, kemudian menormalisasi dengan merekonstruksi ulang ya untuk memastikan beberapa properti yang akan kita hendaki gitu. Jadi bagaimana proses data itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan dengan baik. Kemudian desain database fisik.
ini juga penting dilakukan karena kita harus tahu bagaimana pemberian indeks pada tabel itu diberikan, bagaimana itu bisa dikerjakan dan bisa dilakukan dengan baik. Kemudian pengelompokan beberapa tabel ya. Tabel itu harus dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan dari user tersebut ya. Jadi ini penting agar user bisa lebih paham dalam proses penggunaan database-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana desain aplikasi dan keamanannya ya. Jadi kita harus tahu semua yang ada di DBMS harus melibatkan aspek aplikasi di database seperti enkripsi, ya, digital signature. Jadi database itu tidak hanya kita simpan di basis data, tapi harus kita lakukan enkripsi di sana ya. Fungsinya apa ya? Kalau di enkripsi itu fungsinya ya biar data itu tidak gampang untuk diretas, data itu bisa untuk dilindungi gitu ya secara kualitas datanya. Kemudian digital signature ya, digital signature-nya itu harus sesuai dengan dokumen itu, memastikan bahwa dokumen itu asli, memastikan bahwa dokumen itu sesuai dengan apa yang ada dan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan ya, untuk membuktikan bahwa itu keasliannya memang benar-benar ada gitu ya. Kemudian kalau kita sekarang belajar terkait dengan arsitektur gitu ya. Kalau arsitektur itu ya bagaimana seni dan ilmu merancang dan membuat konstruksi bangunan, jembatan dan sebagainya. Ini menurut KBBI ya, bagaimana kita belajar desain itu ya, mau bagaimana kita mendesainnya. Kemudian kalau si arsitektur itu ya bagaimana kita mengelola data tersebut sesuai dengan kebutuhan data yang kita lakukan ya gitu. Jadi itu yang membuat data itu bisa menjadi baik, bagaimana kita arsitekturnya bisa kita gunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu ya. Jadi itu yang perlu, yang harus kita lakukan terkait dengan kita memahami bagaimana arsitektur sebuah basis data itu terjadi gitu. Jadi memang itu penting untuk kita lakukan untuk mendesain bagaimana basis data itu bisa digunakan dengan baik, bagaimana data itu bisa digunakan sesuai dengan perancangan basis data yang ada ya. Dan di situ akan sangat dibutuhkan ya terkait dengan bagaimana basis data itu memiliki sebuah arti, memiliki sebuah konsep yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian arsitektur database itu ada merupakan suatu kumpulan data yang tersimpan dalam secara sistematik ya, di mana user dapat melihat data dan bagaimana cara user melihat data tersebut ya. Jadi user itu benar-benar paham terkait dengan data yang ada, user itu paham terkait dengan data-data yang harusnya digunakan gitu ya. Nah, arsitektur ini juga berfungsi memberikan kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Kalau lihat di sini DBMS, operational data ya, kemudian resource 1, resource 2, source N yang ke N, kemudian ini save-nya atau backup datanya ya. Kemudian reporting, query, application development ya. Data mining tools ya, ini digunakan, ini adalah bentuk arsitekturnya. Bagaimana kita bisa menempatkan database arsip kita di mana, kita bisa menempatkan data-data itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sebuah data tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah level dari arsitektur basis data. Yang pertama adalah menurut ANSI ya, NSI atau SPARSI ya, arsitektur basis data itu terbagi 3 level. Yang pertama adalah level physical level atau internal. Itu berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik ya, internal level dan level terendah untuk merepresentasikan basis data. Rekor disimpan dalam format byte ya. Dalam format byte di sini dia benar-benar kelihatan, maksudnya tidak bisa kita pegang tapi secara file itu kelihatan karena formatnya dalam bentuk byte ya.
Nah, ini didefinisikan sebagai sebuah skema internal ya. Ini kalau kita lihat di sini ada level internal, konseptual ya, dan ini level view gitu ya. Jadi benar-benar internal itu bentuknya adalah dalam bentuk byte. Kemudian yang kedua adalah eksternal. Kalau eksternal ya maaf ya. Kalau eksternal atau view level ya. Kalau eksternal atau view level itu berhubungan dengan bagaimana data direpresentasikan dari sisi setiap user ya. Dimana user itu ya ada programmer, end user, database administrator ya. Kemudian bahasa yang digunakan itu adalah bahasa query gitu ya. Query itu ya bagaimana kita bisa mencari data dengan menggunakan select, bintang, from, menggunakan where, kemudian menggunakan join untuk menggabungkan data. Nah, di situ adalah berfungsi untuk mengumpulkan, berfungsi untuk membuat data itu bisa dilihat secara sistem ya. Jadi tidak hanya dilihat secara apa eh, fisik gitu ya. Jadi benar-benar mereka bisa mengolah data itu dengan baik. Karena kita pernah belajar ya bagaimana eh, data itu berbeda dengan informasi gitu ya. Kalau kalau data itu benar-benar isinya adalah berupa fakta ya, fakta data. Tapi kalau informasi itu adalah data yang sudah diolah. Jadi bagaimana proses pengolahan informasi itu sangat berpengaruh terhadap data, dan data itu juga belum bisa dikatakan sebagai sebuah informasi ya, karena data itu informasi itu mudah merupakan data yang sudah diolah ya. Maksudnya apa ya? Jadi bagaimana kita bisa menyajikan sebuah data itu dengan baik, bagaimana kita bisa menyajikan sebuah data itu dalam bentuk informasi ya. Proses-prosesnya harus dilakukan ya, bagaimana kita mengkolekting data itu, bagaimana kita menyajikan data itu dengan berbagai format yang dibutuhkan ya, itu yang membuat sebuah sistem informasi itu bisa menjadi lebih baik. Kemudian level yang terakhir adalah konseptual, yang hubungan antara eksternal dan internal level. Bagaimana konsep ini sangat penting, konsep ini sangat dibutuhkan sekali untuk user bisa menerima konsep itu dengan baik. Nah, di sini ini sudah sampai ke user kalau konseptual ini ya, karena user sudah tahu, user sudah memahami bagaimana kita bisa merepresentasikan itu untuk keperluan user gitu ya. Jadi tidak by case permasalahan yang ada, tapi user bisa memahami. Jadi dari satuan terkecil tadi di internal level, kemudian konseptual sampai ke eksternal level, itu benar-benar diharapkan user itu benar-benar bisa mengetahui dan memahami konsep dari basis data itu sendiri. Jadi bagaimana data itu dikumpulkan, bagaimana data itu disuguhkan, yaitu akan sangat mempengaruhi sekali bagaimana kualitas data itu nanti akan digunakan oleh user. User akan semakin nyaman bagaimana saat data itu sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi tidak asal data itu di-collecting, tidak asal data itu diolah ya, tapi benar-benar bisa disajikan yang bermanfaat untuk pengolahan data selanjutnya. Bagaimana data tersebut dapat diolah dan bagaimana data tersebut dapat digunakan dengan baik gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang mungkin kita pelajari di malam hari ini. Jadi mungkin memang tidak banyak ya mungkin yang saya sampaikan, karena antara konsep dan desain dan arsitektur itu ya hanya itu di basis data gitu ya. Mungkin nanti ke depan kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan desain dan arsitektur dari basis data itu sendiri. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan di kolom komentar atau bisa menuliskan di kolom live chat. Dan di setelah ini nanti akan saya buka untuk untuk jangan lupa untuk absen ya, untuk absen, dan silahkan nanti bisa absen dengan baik. Itu
Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Sehat selalu. Saya akhiri. Selamat malam.